Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majid Al-Bukhari dengan NPM 247830104. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menguasai konsep database dengan dari mata kuliah pengembangan aplikasi berbasis web. Nah, satu nih, pengertian database. Database adalah kumpulan data yang tersimpan secara terstruktur dan saling berhubungan, sehingga mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Gunakan sistem komputer dalam aplikasi pengembangan web. Database berfungsi untuk tempat menyimpan data utama seperti data pengguna, produk, transaksi, dan informasi lainnya. Contoh penggunaan database pada aplikasi web. Data akun pengguna, username, password, data produk pada website toko online, data nilai mahasiswa pada sistem akademik. Jadi itu kalau misalkan kita mengakses sebuah web, yang web itu eh, ada fitur loginnya, maka itu akan tersimpan ke database. Nah, fungsi dan peran database dalam aplikasi web. Database memiliki peran penting antara lain menyimpan data secara permanen, mengelola data agar terstruktur dan konsisten, dan mendukung proses CRUD, create, read, update, dan delete. Menghubungkan aplikasi web dengan data secara dinamis, menjaga keamanan dan integritas data. Tanpa database, aplikasi web hanya bersifat statis dan tidak interaktif. Jadi kalau misalkan kita tidak menggunakan database itu kayaknya cuman bisa melihat tampilannya saja, tidak bisa interaktif lah. Selanjutnya ada database management system. Bisa disingkat menjadi DBMS, adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan mengakses database. Contoh DBMS ini sering digunakan pada MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, dan Maria Database. Dalam pengembangan web, MySQL adalah DBMS yang paling umum. Nah, jadi sebelumnya saya pernah belajar di mata kuliah pengembangan pemrograman berbasis data itu menggunakan MySQL. Nah, paling umum digunakan karena ringan dan mudah diintegritaskan dengan PHP. Jenis-jenis database. Database ini terbagi menjadi dua. Database relasional dan database non-relasional. Nah, database relasional ini menyimpan data dalam bentuk tabel yang saling berrelasi menggunakan kunci, yaitu key. Contoh, MySQL, PostgreSQL, dan Oracle. Ciri-ciri menggunakan tabel, baris, dan kolom, memiliki primary key dan foreign key, menggunakan bahasa SQL. Database non-relasional, NoSQL. Database NoSQL menyimpan data tanpa struktur tabel yang kaku. Contoh, MongoDB dan Firebase. Ini bersifatnya agak sedikit. Biasanya digunakan untuk aplikasi berskala besar. Nah kan, agak sulit karena berskala besar dan tidak terstruktur. Konsep tabel, record, dan file. Tabel, tempat penyimpanan data dalam database. Record, satu baris data dalam tabel. Dan sedangkan file, kolom yang berisi atribut data. Contoh, tabel mahasiswa. File-nya itu name, nama, prodi. Record-nya itu isinya, kayak insert into lah kalau pernah menggunakan MySQL. Misalkan field-nya itu field itu seperti kayak isi data, bukan isi data ya, isi kolom pada tabel, kayak name, nama, prodi. Dengan recordnya itu isi name-nya, itu namanya. Primary key dan foreign key. Primary key adalah kunci utama yang bersifat unik untuk membedakan setiap data dalam tabel. Contoh, name pada tabel mahasiswa, user underscore ID user pada tabel user. Foreign key ini adalah kunci yang digunakan untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel yang lain. Jadi ini foreign key ini, ya, kalau yang saya tangkap nih bisa digunakan ketika kita ingin menggunakan join, inner join, left join, segala macam. Contoh, nim pada tabel nilai sebagai penghubung ke tabel mahasiswa. Nah, jadi kalau misalkan nim ini kita menggunakan foreign key, jadi kita bisa menghubungkan si nim ini ke tabel mahasiswa. Relasi antar tabel. Relasi digunakan untuk menghubungkan antara dua tabel. Jenis relasi one to one, ada one to many, many to many. Jadi one to one itu satu ke satu aja, berhubungan satu data ke satu yang lain. Sedangkan one to many itu satu data berhubungan dengan banyak data yang lain. Ketika many to many, banyak data berhubungan dengan banyak data yang lainnya. Relasi membuat data lebih terstruktur dan menghindari perulangan data.
Jadi ketika udah dijalankan di tabel mahasiswa ya udah tabel mahasiswa aja, tidak muncul lagi di tabel, misalkan tabel nama itu tidak muncul lagi. SQL. SQL adalah bahasa yang digunakan untuk structured query language. Itulah ya. SQL adalah bahasa yang digunakan untuk mengelola database relasional. Fungsi SQL membuat database dan tabel, menambahkan, menampilkan, mengubah, menghapus data, mengatur relasi dan hak akses data. Contoh perintah dasar: select, insert, update, dan delete. Nah, kalau select ini kita nih select from. Nah, misalkan kita menggunakan select from. Jadi ketika kita telah menggunakan membuat tabel, kita bisa menjalankan dengan select from. Select from, insert. Insert ini seperti insert into mahasiswa misalkan. Insert into nama tabel. Nah, itu untuk mengisi mengisi isi tabel tersebut, isi tabel yang sudah dibuat. Sedangkan update ya kita bisa mengupdate, misalkan update tabel, misalkan delete tabel atau drop tabel. Itu kegunaan contoh perintah dasarnya. Konsep CRUD-nya adalah operasi dasar dalam database. Create itu menambahkan data, read menampilkan data, update mengubah data, dan delete menghapus data. CRUD merupakan inti dari hampir semua aplikasi web berbasis database. Keamanan database. Dalam aplikasi web, keamanan database sangat penting untuk mencegah pencurian data, mencegah manipulasi data, mencegah SQL injection. Supaya menjaga keamanan database, validasi input, penggunaan hak akses user, backup database secara berkala. Keterkaitan database dengan aplikasi web. Nah, database terhubung dengan aplikasi web melalui bahasa pemrograman server side seperti PHP. Aplikasi web akan satu, mengirim permintaan ke database. Kedua, database memproses data. Dan ketiga, hasil dikirim kembali ke aplikasi web. Dan empat, data ditampilkan ke pengguna. Jadi si PHP ini mengirim data ke database. Yang kedua, database memproses data. Dan yang ketiga, hasilnya itu dikirim kembali ke aplikasi webnya. Dan yang keempat, data yang sudah diproses dengan database itu akan ditampilkan ke pengguna. Kesimpulannya yaitu database merupakan komponen inti dalam pengembangan aplikasi berbasis web. Dengan memahami konsep database, mahasiswa dapat mengembangkan aplikasi web yang dinamis, terstruktur, aman, dan efisiensi. Jadi database ini untuk secara simpelnya lah ya, kalau misalnya kita orang awam, database ini kalau gampangnya tuh anggap aja untuk menyimpan data lah. Jadi kita nih misalkan login dalam aplikasi. Nah, aplikasi itu kan login. Nah, jadi data login kita ini disimpannya ke database. Jadi untuk tersimpan lah pokoknya, tersimpan secara permanen. Cukup sekian penjelasan materi konsep database dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.